Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan. Apakah yang terjadi? Aku harap semua yang terjadi adalah hal yang menyenangkan ya buat Aries. Tapi ingat juga buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, 7 hari ke depan apakah yang terjadi? Ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya, Aries. Kita akan coba keluarkan kartunya, ayo, come on, ya. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu bisa vice versa ya. Oke. Bisa kebolak-balik energinya. Iya. Ada 6. It's okay. Ada adjacent possibilities. Oke, seperti akan ada sebuah keseimbangan dalam hidup kamu, ataupun akan ada keadilan yang akan kamu dapatkan nantinya di 7 hari ke depan ini ya. Semua akan nyata, kamu lihat perbaikan-perbaikan, kesembuhan-kesembuhan gitu ya, perubahan-perubahan itu mulai akan tampak ya. Mungkin banyak juga orang-orang yang selama ini tidak pernah menganggap kamu siapa gitu ya, dia mulai akan berdatangan. Ataupun ada selama ini yang kamu rasakan suatu kesedihan, nah itu akan hilang seketika ya. Karena di sini aku melihat ada sebuah keadilan yang kamu dapatkan, banyak pintu-pintu yang akan terbuka lebar buat kamu, arti kata peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang akan membuat hidup kamu mulai ada keseimbangan ya. Semoga aja ya, amin. Nah, aku juga melihat beberapa dari Aries ada action. Kamu akan mulai action nih. Kamu akan take action dari apa yang sudah kamu manifestkan. Contoh mungkin ya, oh aku memanifestasikan dia gitu loh. Dia kan orangnya baik, dia orangnya cantik, ganteng gitu ya. Dan dia orangnya nggak sombong lagi gitu. Dan itu yang aku manifestasikan gitu loh. Seseorang itu dan mungkin afirmasi aku itu bisa akan terwujud. Nah, akhirnya itu, kenapa? Karena kamu sudah tahu, sudah bisa membedakan. Oh, ini orang yang bagaimana? Oh, ini orang yang seperti apa ya? Ada hitam dan putih. Jadi, akhirnya kamu tahu yang harus kamu lakukan juga ya. Oke, ini terbaca. Sehingga keseimbangan dalam hidup kamu itu mungkin akan mulai terjawab ya semuanya. Oke. Di sini ada Seven Chakra Archangel Uriel. Nah, ini seperti diri kamu yang benar-benar kayak apa ya? Kembali kepada diri kamu, ya. Ada kucing sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ada kucing berantem. Jadi di sini aku melihat Seven Chakra Archangel Uriel ini adalah koneksi kamu kepada semesta alam gitu loh. Jadi ada saat kamu kayak memfokuskan kepada diri sendiri, kamu mencintai diri sendiri, kamu sadar Tuhan akan selalu bersama kamu. Tuhan akan selalu memberikan jalan kepada kamu. Jadi ada kesadaran kamu terhadap keyakinan gitu ya, bahwasanya Tuhan semesta alam akan membantu aku dalam menjalankan ataupun menjalankan perubahan hidup aku gitu ya. Ya mungkin ini juga menggambarkan kamu lebih akan spiritual di sini. Ya, kamu akan meningkatkan perjalanan religi kamu juga ya. Bahwasanya mungkin dengan begitu, aku mungkin akan ada perbaikan. Ya, mungkin selama ini kamu yang lalai dalam ibadah ya. Kamu mulai meningkatkan karena di sini juga intuisi kamu itu juga sudah mulai jalan begitu.
biasanya kamu kan nggak peka nih terhadap sesuatu hal gitu ya. Karena apa? Karena hidup kamu itu karena apa ya? Karena kamu fokus kepada masa lalu ataupun fokus kepada masalah. Nah, saat ini mungkin di 7 hari ke depan kamu mungkin mulai sadar, oh aku nggak boleh lagi fokus kepada masalah, oh aku nggak boleh lagi fokus kepada masa lalu. Sekarang saatnya aku fokus kepada diri sendiri dan kepada masa depan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Itu yang terpenting ya. Oke. Di sini ada attachment, di mana akhirnya kamu merasakan ada sesuatu yang berasal dari dalam diri kamu yang membuat kamu akhirnya harus bangkit gitu. Jadi di 7 hari ke depan nantinya, satu persatu mungkin doa kamu akan terjawab. Karena apa? Karena diri kamu yang sudah ingin merubah keadaan, begitu. Jadi semuanya akan lebih mudah, apalagi kamu lebih spiritual gitu ya. Jadi akan lebih mudah Tuhan saat kita memang benar-benar kayak ingin merubah hidup kita dan kita mulai menguatkan spiritualitas kita, disitulah Tuhan nanti akan berikan keajaiban kepada kamu. Makanya di sini ada rest and rejuvenation, dan ini juga ada anxiety ya, dimana kamu mungkin terkadang kayak wah aku capek, aku lelah, aku jenuh. Mungkin ada ya di 7 hari ke depan itu kamu mungkin merasa kayak kayaknya nggak ada deh aku menemukan perubahan, aku menemukan rezeki ataupun keajaiban, nggak ada gitu loh. Di 7 hari ke depan mungkin kamu merasakan nggak ada apa-apa. Nah, jangan kamu patah semangat, jangan kamu bosan gitu loh. Kenapa? Di sini mungkin ada penyembuhan kamu itu belum totalitas gitu. Totalitas kamu itu apa ya, kayak belum belum benar-benar kayak full gitu ya. Makanya di sini ada rest and rejuvenation, seperti kayak, wah aku pengen meditasi dulu deh gitu ya. Aku pengen merenungi dulu. Aku pengen menjauh dulu, menarik diri dari orang-orang gitu ya. Siapapun, karena aku pengen merasakan bahwa hidup aku ini harus benar-benar kayak ya harus jauhlah dari orang-orang toksik gitu ya, atau dari orang-orang yang manipulatif begitu. Sehingga akhirnya semua itu mungkin akan terwujud di sini. Oke. Apalagi mungkin di lingkungan kamu itu banyak orang-orang yang toksik atau apa ya. Makanya di sini aku melihat aku pengen sendiri dulu, aku pengen healing gitu. Kamu lebih fokus kepada diri sendiri di sini. Di sini ada Angel of Strength. Nah, inilah sebuah kekuatan yang kau miliki. Kamu itu menjadi orang yang sabar, kau menjadi orang yang bijaksana, kau menjadi orang yang benar-benar kayak apa ya, kayak banyak menginspirasi banyak orang juga gitu ya. Kenapa? Karena buas pun itu bisa kamu taklukkan dengan kelembutan hati kamu, dengan kasih sayang yang kau miliki ya, dan dengan kata maaf yang selalu kamu lontarkan kepada siapapun ya, apalagi kepada orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Kamu mungkin lebih kayak menjadi orang yang sabar aja gitu ya, karena itu tadi ya manfaat dari meditasi kamu. Nah, itu yang terbaca. Oke. Kita akan baca lagi dengan kata tarot ya buat Aries, apalagi yang akan terbaca di sini. Oh, sebentar ya. Lagi berantakan ya. Oke. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Apakah yang terbaca? Ya. Di 7 hari ke depan, apalagi yang akan terbaca buat Aries di sini? Sebentar. Ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat juga zodiak-zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Jika kamu memfokuskan seseorang, ada King of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Wow, di sini juga ada Strength. Ada Leo, ada Gemini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Aries. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Aries. Di bottom of the deck ada King of Pentacles dan ada Two of Wands ya. Ini menggambarkan adanya suatu keberhasilan, kesuksesan ya.
Dan aku juga melihat bahwasanya kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar kayak, oh udah besar banget gitu ya. Udah menjadi orang yang mungkin menjadi pejabat, memiliki jabatan ya. Atau kamu ini adalah seseorang yang disegani orang ya. Kamu dihargai juga, maksudnya itu kamu punya nilai gitu ya. Nah, ini yang aku lihat rasakan. Intinya bisa dikatakan juga ya kamu mungkin akan menjadi orang yang mapan, sukses di sini. Ya, buat Aries. Oke, kita akan lanjutkan. Ini ada strength. Ini sama halnya. Seperti apa ya? Kayak ada mirror ya antara kamu dan seseorang kayaknya. Aku melihat ada seseorang yang bisa menaklukkan cinta kamu. Ya, ada seseorang yang benar-benar kayak ini kan aku melihat kalau kamu itu kayak pengen sendiri. Aku melihat kamu pengen menarik diri gitu ya dari orang-orang, dari siapapun. Tapi aku merasakan hadirnya seseorang di sini yang bisa menaklukkan hati kamu. Yang tadinya kamu tidak ingin mengenal cinta, yang tadinya kamu tidak ingin mengenal siapapun, ya. Tapi di sini aku melihat kamu akan bisa ditaklukkan oleh seseorang, ya. Seseorang yang mungkin punya ketulusan gitu ya. Dia punya unconditional love, cinta tanpa syarat terhadap kamu ya. Nah, itu yang aku rasakan di sini. Ada Ten of Swords. Nah, namun terkadang kamu merasakan, aku merasa kok enggak, apa ya, kok enggak asik gitu ya, atau kamu merasa kayak enggak yakin aja, enggak ada kepercayaan diri kamu. Kenapa? Karena kamu mungkin sudah merasa, "Aku udah nyaman sendiri." Tapi tiba-tiba masuk nih seseorang, dan seseorang itu mungkin satu frekuensi juga sama kamu, ya. Di situ mungkin kamu boleh mempelajari, kamu mungkin perlu juga mempertimbangkan dan lebih mengenal dia lagi ya. Sehingga nantinya ada kesempatan nih, kamu mengabaikan kesempatan ini. Nantinya juga kamu yang akan menyesal gitu loh. Tapi setelah kamu mungkin mempelajari, mengenal ya, mungkin ada sebuah kedekatan nantinya antara kamu dengan dia ya. Seperti itu. Maka dia mungkin akan bisa menghilangkan kejenuhan kamu di sini. Oke, seseorang ini juga menggambarkan dia adalah orang yang benar-benar kayak berpikir bagaimana supaya bisa membahagiakan kamu, bagaimana supaya bisa membuka hati kamu gitu loh. Itu yang dia pikirkan di sini Aries. Ya, di sini ada Queen of Calicas dan King Ewa. Ini halnya sama halnya ya. Kamu dengan dia ini mungkin begini ya. Ceritanya itu kayak uh, punya kekurangan, punya kelebihan. Mungkin kalau kamu kekurangannya ataupun dia ya, mungkin kamu orang yang biasa aja. Dia orang punya jabatan. Tapi kamu dengan dia saling melengkapi. Ini mungkin yang bisa ditaklukkan itu mungkin ya. Jadi aku melihat satu mapan, satu punya cinta gitu loh. Jadi cinta itu mungkin akan bisa menyatu. Aku aku orang biasa aja. Aku orang yang nggak punya. Aku orang yang sederhana gitu loh. Apakah kamu mungkin mau menerima aku? Nah, di situ akhirnya seseorang yang mapan ini dia mungkin akan bisa menerima kamu apa adanya. Ya, Aries. Sehingga aku juga merasakan ada kartu The Fool. Ada suatu kartu yang menggambarkan kalau kamu dengan seseorang itu akan melewati fase baru, ya. Ya mungkin awalnya hanya berkenalan, awalnya hanya berteman, ya. Tapi lama kelamaan muncul ada muncul ya, rasa takluk di sana ya, sehingga ada rasa cinta yang mungkin akan terbalaskan di sini. Oke, buat Aries, ini aku lihat. Walaupun di sini kamu pernah merasakan depresi, frustasi gitu ya, kamu khawatir, kamu takut ya, tapi itu semua tidak akan menjadi penghalang bagi kamu, karena seseorang ini akan bisa menyembuhkan kamu. Dan aku juga yakin kalau kamu saat ini sudah menjadi seseorang yang benar-benar sudah move on dari masa lalu. Kamu sudah sembuh dari kesedihan kamu. Kamu sudah sembuh dari kekecewaan kamu di sini. Ya, sekarang saatnya kamu untuk menata hidup kamu kembali ke masa depan. Bagaimana cara mempersiapkan semua itu? Ya, karena di sini ada gambaran kamu itu orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang bertanggung jawab, ya. Jadi tidak ada kata kalah di sini buat kamu begitu ya. Kamu harus menang, memenangkan sebuah masalah yang ada ini ya, sehingga akhirnya kamu bisa mewujudkan semua apa yang kamu harapkan ya, Aries. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Aries ya.
Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur jika tidak resonate ya. Tapi jika resonate, semoga aja kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.